Yang terhormat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, yang terhormat Gubernur Provinsi Tangerang Bapak Al-Muktabar, yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Daphni, dan yang terhormat para hadirin sekalian, Bapak Ibu representatif warga Kota Tangerang Selatan, generasi muda dan masyarakat umum, selamat pagi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini, di mana saya, Nadia Kristili, sebagai Duta Perdamaian Internasional, diperbolehkan untuk menyuarakan hal yang tak terucapkan. Hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Hal tersebutlah yang sedang dirasakan oleh sejumlah warga di suatu negara sejak lama hingga detik ini. Konflik yang disebut perang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan pada siang hari yang cerah ini. Saya sangat bersyukur kepada para pahlawan yang telah banting tulang untuk membawa negara tercinta kita, Indonesia, menuju kemerdekaan. Berkat usaha mereka, kita bisa bertemu dengan teman kita kapan saja untuk berbincang-bincang. Kita bisa menikmati udara yang segar di halaman belakang rumah. Kita diberi kesempatan untuk belajar dan mencoba hal baru di sekolah. Tetapi itu Indonesia, bukan Palestina. Warna langit yang biru telah menjadi abu-abu. Saat kita cemas akan tenggat waktu yang ketat, mereka sedang takut akan kematian. Apalagi bertemu dengan teman-teman, banyak orang, harta, waktu pun tidak lagi berpihak pada mereka. Saat kita lelah mengantri, mereka rela mati demi mendapatkan makanan. Saat mereka sedang melarikan diri dari tembakan, apa yang sedang kita lakukan? Mendengarkan pidato tentang perang. Oleh karena itu, saya merasa hari ini adalah momen yang tepat untuk merefleksikan fenomena perang ini pada Hari Kemerdekaan Indonesia, negara yang telah melawan penjajahan selama banyak tahun. Suatu hal yang ironis adalah bahwa Indonesia memiliki tujuan mulia yang disertakan di dalam pembukaan UUD 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara yang berpengaruh, perang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Perang di antara Israel dan Palestina hanyalah satu contoh, belum lagi perang di negara-negara lain. Hadirin yang saya hormati, tahukah Anda dampak dari terjadinya perang? Rumah-rumah hancur menjadi tumpukan batu bata, dan jembatan-jembatan menghilang di dalam sungai. Hal tersebut adalah titik awal dari kerugian akibat perang. Pertama, ada banyak korban jiwa. Menurut Oxfam Amerika, setiap hari ada 250 korban jiwa saat perang Palestina-Israel. Bayangkan, jika ini terus berlangsung, Palestina hanya akan menjadi tanah tandus. Keluarga orang-orang yang telah meninggal akibat perang tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah inilah yang disebut kemanusiaan? Kedua, runtuhnya perdamaian. Ketika ada dua pihak yang berkonflik, pandangan pihak tersebut terhadap pihak lawan sudah tidak lagi objektif, melainkan penuh dengan dendam dan ketakutan. Dan ini wajar. Meskipun dari awal tahun 1900-an sudah terjadi konflik di antara Israel dan Palestina, 1 abad kemudian konflik tersebut pun masih belum diselesaikan. Apakah usaha kita selama ini berpengaruh besar? Ketiga, terjadinya permasalahan ekonomi. Dengan banyaknya infrastruktur yang hancur, negara yang diserang akan mengalami banyak kerugian secara ekonomi. Menurut The Times of Israel, harga barang di Gaza melonjak sebanyak 12% sejak perang tersebut. Persentase tersebut pun belum termasuk biaya untuk memulihkan kondisi fisik negara. Inflasi yang terus-menerus bertambah hanya akhirnya akan menyebabkan situasi ekonomi negara yang tidak terkendali. Apakah kondisi ini kondisi yang mereka inginkan? Maka, hadirin yang saya hormati, bagi perang yang sedang berlangsung, kami sebagai warga negara Indonesia bisa memberikan sumbangan atau bantuan kepada warga negara Palestina, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagi negara-negara lain yang juga sedang berperang, kita harap perang tersebut akan segera berakhir dengan rekonsiliasi kedua pihak yang awalnya berkonflik. Tetapi pemulihan tidak cukup. Kita juga perlu mencegah terjadinya perang di masa yang mendatang, dan perubahan itu mulai dari diri kita, generasi muda. Generasi muda adalah fondasi rumah kita, penentu masa depan dunia.
Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sesuai terkait dengan cara mengatasi konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat konten di media sosial. Meskipun begitu, tidak semua informasi tersebut benar dan sesuai, apalagi mengetahui bahwa generasi mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebagai resolusi akan sangat membantu bila pemerintah berkenan untuk mengadakan program-program di sekolah yang mengajarkan generasi muda tentang cara mengatasi konflik yang benar, yaitu lebih baik bermusyawarah daripada pertempuran. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita membantu menumbuhkan perdamaian dunia. Karena keindahan dunia dimulai dari keindahan hati manusia. Sekian dan terima kasih.